Terlihat seorang sedang mengedit sebuah video, kemudian menyimpan hasil potongan video tadi pada sebuah folder. Lalu terlihat orang tersebut menghapus sebuah akun Google miliknya. Beralih kepada remaja bernama Jun. Dia adalah anak kecil yang ada pada video yang diedit tadi. Jun menerima video call dari ibunya yang bernama Grace. Grace berkata kalau dia akan pergi selama beberapa hari bersama teman kencannya ke Kolombia. Grace juga berkata kalau ia akan menitipkan kunci duplikat rumah kepada Heather, teman baiknya. Setelah itu, Grace memberikan sejumlah uang untuk Jun supaya dapat digunakan untuk kepentingan mendadak. Sayangnya Jun menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli minuman yang akan ia gunakan di pesta yang sudah direncanakan bersama teman baiknya di rumah Jun. Tak lama setelah itu kekasih Grace yang bernama Kevin datang. Kevin menyapa Jun dan meminta izin untuk mengajak ibunya pergi ke Kolombia. Di tengah percakapan, Grace muncul dan meminta Kevin untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke Kolombia. Grace mencoba untuk meminta maaf kepada Jun karena dia memperlakukan Jun sedikit keras, namun semua itu dilakukannya untuk keselamatan Jun sendiri. Setelah berpamitan, Grace pun berangkat bersama Kevin menggunakan jasa ojek online menuju ke bandara. Di hari Jun akan mengadakan pesta, Heather teman baik ibunya datang. Heather memeriksa kondisi Jun dan berkata tidak bisa menemaninya di rumah karena urusan pekerjaan. Setelah Heather pergi, pesta pun dimulai. Keesokan harinya, Jun terbangun dari mabuknya semalam. Ia teringat kalau pada hari ini ibunya minta dijemput di bandara. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk berberes, ia menyewa jasa housekeeping dari sebuah website. Kemudian segera pergi ke bandara. Di bandara, Jun tidak menemukan ibunya sampai tidak ada orang lagi yang lewat. Karena khawatir, Jun mencoba menghubungi ibunya, namun tidak ada jawaban. Jun lalu kembali ke rumah dan mencoba mencari hotel tempat ibunya menginap di Kolombia melalui Google. Jun menemukan hotelnya, lalu bertanya tentang ibunya. Sayang, petugas hotel tidak tahu kemana Grace dan Kevin pergi. Petugas hotel itu berkata kalau mereka meninggalkan barang-barangnya di hotel dan pergi entah kemana. Jun semakin khawatir, kemudian mencoba meminta rekaman CCTV hotel tersebut. Namun kata petugas hotel, rekaman akan segera dihapus dalam waktu 48 jam. Dan mereka juga tidak bisa mengirimkan rekaman secara online. Harus ada orang yang datang ke hotel tersebut mengambil rekaman itu sendiri. Jun lalu menghubungi Heather meminta bantuan apakah Heather dapat melakukan sesuatu. Heather mencoba menghubungi kantor Kementerian Luar Negeri yang kemudian ia diberi selembar formulir untuk laporan orang hilang di luar negeri. Jun mengisi formulir itu lalu mengirimkannya. Hari berikutnya, Jun dihubungi oleh petugas FBI. FBI itu berkata kalau dia sebisa mungkin akan membantu Jun menemukan ibunya. Jun meminta agen FBI itu untuk mengambil rekaman CCTV hotel tempat Grace dan Kevin menginap karena ada kemungkinan bisa dijadikan petunjuk untuk pencarian. Sayangnya setelah lama menunggu, Jun tidak mendapat kabar apapun. Jun mencoba menyewa jasa pekerja freelance di Kolombia yang membuatnya berkenalan dengan Javier. Awalnya Javier menolak permintaan Jun untuk mengambil rekaman CCTV di hotel tempat Grace dan Kevin menginap. Namun setelah tahu Jun sedang mencari ibunya yang hilang, Javier bersedia membantu Jun. Javier juga memberi saran kepada Jun untuk mencoba melacak lokasi smartphone milik Kevin, karena smartphone ibunya tak bisa ia lacak keberadaannya. Jun mencoba saran Javier. Ia mencoba mencari password email milik Kevin sampai kemudian Jun berhasil masuk ke dalam email Kevin. Jun lalu melihat histori lokasi smartphone Kevin yang terhubung dengan akun Google tersebut. Javier kemudian menghubungi Jun lagi. Ia berkata kalau rekamannya sudah terhapus. Namun Javier mendapat sebuah info dari petugas kebersihan hotel kalau pengunjung yang dicari Javier telah menumpahkan segelas wine ke kasur kemudian pergi ke daerah wisata. Javier juga mendapat info kalau sepasang pengunjung itu sedang mencari toko alat pertukangan. Jun kemudian melacak pemakaian kartu kredit milik Kevin. Ia menemukan transaksi terakhirnya di wilayah Gas Money. Jun lalu meminta Javier untuk mengecek toko alat pertukangan di daerah Gas Money tersebut. Sembari menunggu kabar dari Javier, Jun memeriksa kotak masuk email milik Kevin dan menemukan sebuah foto wanita di dalamnya. Jun mengira kalau Kevin berselingkuh di belakang ibunya. Jun lalu mengecek kontak email yang diblokir oleh Kevin.
karena teman baiknya menyarankan itu. Jun menemukan banyak sekali akun wanita di mana setiap pesan kiriman mereka memanggil Kevin dengan nama yang berbeda-beda. Jun mencoba mencari siapa sebenarnya kekasih ibunya ini. Sampai kemudian ia menemukan kalau Kevin adalah seorang mantan narapidana dengan kasus penipuan. Jun lalu mencoba menghubungi wanita yang tadi ia temukan di kontak email milik Kevin. Karena tidak ada jawaban, Jun mencoba menghubungi tempat wanita itu bekerja. Namun Jun mendapat kabar kalau wanita itu sudah sekitar 2 minggu tidak bekerja. Jun mencoba mencari lokasi tempat wanita itu bekerja menggunakan akun Google milik Kevin. Ia menemukan kalau Kevin sering sekali menemui wanita itu. Di tengah pencarian, ia juga menemukan kalau Kevin sering kali mendatangi sebuah rumah yang letaknya cukup jauh dari kota. Jun juga menghubungi pemilik rumah itu, namun tidak ada info tentang ibunya sama sekali. Jun lalu menelpon seorang pastor di mana Kevin melakukan rehabilitasi setelah bebas dari penjara. Pastor tersebut berkata kalau Kevin berusaha keras untuk tidak kembali menjadi kriminal lagi. Tak lama kemudian Javier menghubungi Jun. Ia mengatakan kalau Kevin dan Grace membeli sebuah gembok ketika di toko alat pertukangan. Jun tidak mengerti kenapa mereka membeli gembok tersebut. Karena sudah larut malam, teman baik Jun berpamitan untuk pulang. Jun juga mengakhiri video call-nya dengan Javier. Karena masih penasaran, Jun mencoba membuka kotak masuk email Kevin lagi. Jun mencari setiap kiriman email dari ibunya. Jun mengetahui kalau Kevin dan ibunya berkenalan lewat sebuah website perjodohan. Karena masih penasaran kemana Kevin dan ibunya pergi, Jun mencari lokasi wisata romantis di Kolombia yang cocok untuk pasangan di daerah. Javier menemukan toko tempat Kevin membeli gembok. Keesokan harinya, Jun meminta Javier melihat apakah ada gembok bertulis inisial nama Grace dan Kevin. Javier menemukan gemboknya. Jun lalu mencoba melihat rekaman CCTV yang memang disediakan untuk dilihat secara umum. Jun menemukan Grace dan Kevin. Tepat setelah Grace memasang gembok di jembatan, Kevin melamarnya. Grace pun menerima lamaran Kevin. Beberapa saat kemudian agen FBI menelpon Jun. FBI itu memberitahu kalau ternyata sepulang dari jembatan itu Grace dan Kevin diculik oleh beberapa pria dan dibawa pergi. Jun semakin panik mengetahui hal tersebut. Namun agen FBI meminta Jun untuk tetap tenang dan menunggu kabar selanjutnya. Jun menceritakan informasi yang ia dapat dari agen FBI ke Javier. Sayang Javier hanya bisa memberi sedikit nasihat karena Jun mengingatkan Javier akan putranya yang telah lama meninggalkannya. Setelah itu Jun mencoba meneliti informasi yang ia dapat. Ternyata ada keganjalan dari informasi yang ia catat. Jun mencoba melihat lagi postingan Kevin dan ia menemukan kalau wanita yang pergi bersama Kevin ke Kolombia adalah wanita yang ia temukan fotonya di email Kevin. Keesokan harinya agen FBI mengumumkan secara publik tentang kasus hilangnya ibu Jun dan terdapat banyak berita di televisi maupun media sosial tentang kasus tersebut. Dan seketika kasus tersebut menjadi sangat viral dan terdengar di mana-mana. Banyak sekali muncul bukti-bukti baru tentang hilangnya ibu Jun, seperti Kevin yang menyewa anak remaja untuk berakting sesuai skenario yang ia buat. Kemudian uang ibu Jun yang ada di bank telah dipindahkan ke beberapa rekening. Sampai kemudian polisi menangkap Rachel Page, yaitu wanita yang ada di email Kevin yang sempat dilihat oleh Jun. Rachel mengaku kalau dia disewa oleh Kevin untuk acara reality show. Sampai kemudian pada adegan penculikan, ia merasa ada yang ganjal pada acara tersebut. Rachel lalu memutuskan untuk kembali ke Amerika, yang kemudian ia ditangkap oleh polisi. Agen FBI menelpon Jun. Ia mengatakan kalau ibunya ternyata memiliki nama samaran yang selama ini telah disembunyikan oleh pengadilan tertinggi di Amerika. Oleh karena itu, media memberitakan adanya kemungkinan kalau Grace ibu Jun ini sengaja untuk menghilang dengan keinginannya sendiri. Muncul berbagai macam teori konspirasi pada kasus hilangnya ibu Jun di media sosial. Banyak yang beranggapan kalau Grace sengaja menghilang dan membayar Kevin sebagai aktor yang turut serta dalam rencananya. Karena kesal dengan berita-berita konspirasi yang seakan menjadikan ibunya tersangka, Jun mencoba mencari percakapan rahasia antara Kevin dan ibunya melalui aplikasi yang ia temukan dari kotak masuk email Kevin. Jun mendapatkan sebuah percakapan antara Kevin dengan seseorang. Ketika Jun berpura-pura menjadi Kevin, ia mendapatkan sebuah nomor HP dan ternyata itu adalah nomor milik hater. Jun mencoba menemui hater di kantornya. Ia menggunakan jam tangan pintar bertujuan untuk merekam percakapan mereka nantinya untuk dijadikan barang bukti. Sayang Jun tidak menemukan hater di kantornya. Ia mencoba mencari barang bukti lain yang berhubungan dengan ibunya. Tak lama kemudian ia menemukan hater yang sudah kehilangan nyawa.
Agen FBI menghubungi Jun. Ia berkata untuk bersabar sampai mereka menemukan Kevin karena Kevin merupakan kunci dari hilangnya Grace. Setelah panggilan itu, Jun meninggalkan komputernya. Ternyata komputer Jun telah diretas oleh seseorang yang selama ini dapat memantau aktivitas Jun dari komputer itu. Orang misterius itu yang ternyata menyuruh Kevin untuk bersandiwara mendekati ibu Jun. Tak berselang lama, Kevin berhasil ditemukan bersembunyi di Kolombia. Namun sayang ketika terpojok, Kevin seperti akan mengeluarkan sebuah pistol, sehingga para polisi menembaknya dan ia kehilangan nyawa. Jun yang mengetahui berita itu memutuskan untuk mengakhiri pencariannya. Namun saat ia mendengar voicemail dari ibunya dulu, ia penasaran dengan cara ibunya memanggil Jun. Kemudian Jun mencoba kata tersebut untuk membuka password email ibunya. Jun berhasil masuk ke email ibunya. Di sana Jun menemukan sebuah email yang aneh yang mengatakan dia berhak tahu. Jun menelusuri email tersebut sampai kemudian Jun mendapat live CCTV yang dipasang pada sebuah rumah yang ternyata itu rumah lamanya. Tiba-tiba ada sebuah panggilan dari pastor yang mengaku saat itu menangani rehabilitasi Kevin. Pastor itu menanyakan keadaan Jun dengan nada suara yang terdengar seperti tergesa-gesa. Jun mulai panik dengan situasinya saat ini karena pastor itu ternyata mendatangi rumah Jun. Jun semakin ketakutan karena pastor itu terdengar sangat mencurigakan. Namun ketika si pastor itu membuka hoodie-nya, Jun yang melihat melalui kamera pengawas depan rumah terkaget. Karena yang ia lihat adalah ayahnya yang ia tahu sudah meninggal, kata ibunya saat Jun masih kecil. Jun bingung dengan situasi saat ini. Dia lalu membukakan pintu untuk ayahnya. Ayah Jun berkata kalau Grace dulu bernama Sarah. Ia merubah identitasnya ketika berhasil memenjarakan ayah Jun. Ayah Jun juga berkata kalau dirinya telah dipenjara di East Ham selama 12 tahun. Dari perkataan ayahnya itu, Jun menyadari kalau ayahnya pernah satu penjara dengan Kevin. Sehingga Jun lalu mencurigai ayahnya yang telah menculik ibunya. Karena Jun mulai meragukannya, ayah Jun membawa Jun dengan paksa ke rumah lamanya. Ternyata ayah Jun ini dulu memiliki obat-obatan terlarang yang disimpan di rumah lamanya itu. Sedangkan Sarah menemukan barang tersebut saat bermain dengan Jun ketika Jun masih kecil. Sehingga Sarah melaporkan ayah Jun ke polisi dan dipenjara selama 12 tahun. Di saat itu Sarah merubah identitasnya menjadi Grace dengan bantuan Heather dan meninggalkan kehidupan lamanya. Kembali ke masa sekarang, ayah Jun mengikat Jun di sebuah kursi kemudian menemui Grace yang disekap di gudang. Setelah mengatakan kalau dirinya membawa Jun bersamanya, Grace yang mendengar ucapan ayah Jun langsung berontak dan berhasil keluar. Grace berlari ke dalam rumah dan menemukan Jun, namun sayang ayah Jun berhasil menyusulnya. Ayah Jun menembak perut Grace. Jun yang melihat hal itu berusaha untuk kabur mencari pertolongan, namun Jun tertangkap ayahnya. Grace yang masih sadar menusuk leher ayah Jun dengan pecahan kaca bekas tembakan tadi. Ayah Jun kemudian keluar dan mengunci pintu kamar. Ia mencoba mencari lokasi rumah sakit terdekat, namun sayang nyawanya tak terselamatkan karena kehabisan darah. Jun yang panik karena ibunya terluka parah kemudian memiliki sebuah ide menggunakan CCTV yang terpasang di ruangan itu. Karena Jun telah membuka CCTV itu di komputernya, ia menggunakan fitur suara pada ponsel pintarnya untuk menghubungi pihak polisian. Polisi pun bergegas menuju alamat rumah ayah Jun tersebut. Mereka berhasil menyelamatkan Jun dan ibunya langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah beberapa waktu berlalu, Jun terlihat sudah kembali ceria dan ibunya juga tampak baik-baik saja. Mereka berhasil melalui masa sulit itu bersama dan film pun berakhir. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Missing. Gimana menurut pendapat kalian alur ceritanya? Beritahu kami di kolom komentar ya. Dan sekian dulu untuk alur cerita kali ini. Semoga video ini dapat menghibur sedikit waktu luang kalian. Dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.